Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul dalam rangka Isra wal Mi'raj. Bi'abdi lailan, malam hari. Makanya Nabi Muhammad itu Isra itu dari Mekah ke Palestina. Masjid Aqsa letaknya di Palestina. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa selesai Isra. Waktu Nabi Muhammad ngadep Allah, Nabi Muhammad puji Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyani abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuji arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati segenap para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada beliau, khusus sahibul bait Al-Habib Faisal dan juga keluarga besar yang kita doakan bersama-sama. Semoga para habaib Allah berikan panjang umur, amin, afiat, barakah dunia wal akhirah, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat, amin. Amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita malam ini dalam satu tempat, satu majlis, satu perkumpulan yang penuh dengan barakah. Kita minta kepada Allah tidak pulang, tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah maafkan kesalahan kita. Amin. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Amin. Yang punya problem Allah bereskan problemnya. Amin. Allahumma Amin. salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada kekasih kita, idola kita, panutan kita, tidak lain tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul dalam rangka Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu suatu peristiwa yang penuh kesan makna yang sangat luar biasa. Isra dan Mi'raj itu suatu peristiwa yang penuh dengan makna yang sangat luar biasa dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Di awal kalimat Allah menjelaskan, membacakan dan juga menerangkan, mengawali dengan kalimat Subhana, dan di akhirnya diberikan jawaban dengan kalimat linuriyahu min ayatina. Allah katakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Allah katakan subhana, ay usabbihu subhana, maha suci Allah. Kalau kalimat dimulai dengan kalimat subhana, berarti kalimat tersebut atau kalimat setelahnya memiliki kedudukan yang luhur. Terlebih jika dijadikan nama suatu surat, ditaruh di awal ayat dan dimulai dengan kalimat subhana, berarti kejadian itu bukan kejadian biasa. Kejadian itu bukan kejadian remeh. Kejadian itu bukan kejadian peristiwa yang lumrah, tapi memiliki makna yang sangat luhur. Allah katakan subhanalladzi asra, maha suci Allah, alladzi asra, diambil dari sara yasri, yang memperjalankan. Diambil dari kalimat berjalan, tapi bukan berjalan, artinya memperjalankan.
Minum dan diminum sama atau beda? Artinya sama atau beda? Minum, dia yang diminum, ada sesuatu yang diminum. Berjalan dengan diperjalankan, kalimat yang berbeda. Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa namanya al-abad? Al-abad huwa sayyiduna Muhammad. Abad itu adalah baginda Nabi Muhammad. Bi'abdi lailan, malam hari. Makanya Nabi Muhammad itu Isra. Isra itu dari Mekah ke Palestina. Masjid Aqsa letaknya di Palestina. Al-Quds yang suci, kiblat pertama kita sebelum ke Mekah. Sangat luar biasa, sangat agung, sangat istimewa. Waktu Nabi dari perjalanan Mekah ke Palestina, itu Nabi mampir di Bethlehem, tempat Nabi Isa lahir. Nabi mampir ke Bukit Tursina, banyak tempat. Nabi mampir di Thaibah, Madinah yang akhirnya jadi tempat Nabi hijrah. Peristiwa yang sangat banyak, perjalanan yang sangat luar biasa. Ketika Nabi berangkat, ketika Nabi Isra sampai di Palestina, itu malam hari, bukan waktu siang hari, dan perjalanan cuma semalam. Ada yang mengatakan sebentar, ada yang mengatakan muddatun gasirah, waktu yang sangat sekejap. Kalau pakai logika nggak akan masuk. Bener nggak kira-kira? Pakai logika nggak akan masuk. Tapi sekarang canggih zaman luar biasa. Dari Jakarta ke Surabaya kira-kira perjalanan berapa jam? 12 jam. Kalau pakai motor 20 jam. ya 1 hari kurang lebih. Naik sepeda lama, bener nggak? Dulu belum ada pesawat terbang, betul? Belum ada. Orang berangkat haji naik kapal aja berbulan-bulan, belum ada pesawat. Sekarang hari ini saya bilang ada di Bogor, besok pagi saya bilang ada di Amerika, mungkin nggak? Besok pagi saya bilang ada di Palestina, mungkin. Besok saya bilang ada di Saudi, mungkin. Artinya apa? Semakin zaman, semakin modern, kita semakin meyakini akan kebesarannya Allah. Dilihatkan sama Allah. Nabi waktu menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj, Nabi dibilang orang gila. Nabi dibilang orang kagak waras. Nabi dibilang orang stres. Nabi dibilang orang sedeng. Wah, macam-macam, sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Abu Bakrin, tuh saudara lo, sahib lo, majnun, gila. Nabi dibilang gila. Dia cerita dengan perkataan yang gak masuk di akal. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad yang mengatakan lebih dari itu saya percaya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar disebut as-siddiq, orang yang mempercayai ucapannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pertama kali Nabi Muhammad menyampaikan Islam belum kuat, banyak orang yang ingkar, banyak orang juga yang keluar daripada agama Islam karena imannya belum kuat. Sekarang masuk akal kita, oh iya mungkin. Ke Surabaya cuma 1 jam. Semut kalau dari Cilebut datang ke sini berapa lama kira-kira? Hah? Siram? Berapa ya kira-kira? Modal lah. Benar nggak? Nggak mungkin. Kagak mungkin dia jalan kemari. Mati di jalan kena terkholsim. Tapi kalau semut naik di mobil, mungkin deh. Nempel di baju Habib. Artinya apa? Suatu kalau diperjalankan bisa saja terjadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, malam hari. Nabi Muhammad malam hari. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa selesai Isra. Isra selesai. Baru habis itu Mi'raj. Ma huwa Mi'raj? Ay urujuhu ila sama wa ila sidratil muntaha. Naiknya Nabi Muhammad ke langit-langit dunia sampai ke sidratil muntaha. Saya nggak mau panjang lebar, masih ada acara habis ini. Satu poin yang ingin saya sampaikan dari peristiwa Isra Mi'raj.
ketika Nabi sampai di Sidratil Muntaha. Hadirin, Sidratil Muntaha itu batas akhir, nggak ada lagi, sekat terakhir, ma bainal khaliq wal makhluk, antara sang pencipta dengan makhluk ciptaannya, batas terakhir, nggak ada lagi. Nabi selama perjalanan ditemenin malaikat Jibril yang nemenin Nabi kemana-mana. Tapi Nabi waktu sama Jibril sampai di Sidratil Muntaha, Jibril bilang, ya Rasulullah, saya sudah nggak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan. Udah nggak mampu. Kata Nabi, Jibril, apa kamu sudah capek, letih atau lain sebagainya? Ya Rasulullah, kalau satu langkah lagi aku melangkah, aku akan terbakar dengan nurnya Allah. Akhirnya apa? Nabi menghadap Allah. Nabi ini bukan tidur, bukan manam, bukan mimpi. Nabi Isra dan Mi'raj bukan ruhnya doang, bukan. Tapi Nabi Isra dan Mi'raj yaitu dengan jasad dan ruhnya. Mata terjaga. Karena Allah yang mengatakan bi'abdi anal ma'nal abad yadul ala ruh wal jasad. Arti daripada abad yaitu adanya ruh dan jasad. Itu abad. Waktu Nabi Muhammad ngadep Allah, Nabi Muhammad puji Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Pujian Nabi kepada Allah. Allah balas, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu pujian Allah untuk Nabi. Hadirin, pertemuan Allah dengan Nabi adalah pertemuan antara Habib dan juga pertemuan dengan Allah. Al-Habib mana Habib? Alladhi hababahu Allah Ta'ala, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih dengan kekasihnya. Maka memang disebut juluki Habibul, kekasih Allah. Itu urusan antara Allah dengan Nabi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya meyakini bahwasanya itu terjadi dan itu waqi'. Bagaimana pertemuannya? Itu urusan Allah dengan Nabi, nggak masuk di logika kita, karena itu urusan iman. Urusan iman. Karena peristiwanya bukan peristiwa yang masuk pakai logika, harus dengan iman. Yang ingin saya sampaikan, Jibril nggak mampu ketemu sama Allah. Jibril tukang memberikan wahyu, menyampaikan wahyu untuk para nabi dan rasul, nggak ketemu dengan Allah. Itu Nabi Muhammad datang jumpa dengan Allah. Waktu ketemu dengan Allah, Nabi Muhammad pakai satu makhluk nempel di kakinya, yaitu sendal Nailur Rasul, sendalnya Nabi. Ada sendal Nabi gambar terompah. Tahu gambar terompah? Terompah Nabi itu, ya, yang orang suka pakai di kopiah atau taruh jadi pin atau jadi apa, gambar terompah, paham kan ya? Itu gambar sendal Nabi Muhammad. Nabi Musa, tahu Nabi Musa? Waktu ngerengek minta ketemu dengan Allah, kata Allah, kamu ketemu denganku, datang ke Bukit Tursina. Masih di alam dunia, Bukit Tursina di Yordan. Waktu Nabi Musa ngadep Allah, kata Allah, ya Musa ihla na'alik fa innaka fil wadi muqaddasi tuah. Musa, copot sendalnya, kamu sekarang berada di lembah yang teramat sangat suci. Nabi Musa suruh copot sendalnya. Ini Nabi Muhammad jumpa dengan Allah bukan di alam dunia, di pertemuan yang khusus, tempat yang khusus, berjumpa dengan Allah pakai sendalnya. Makanya kata Syekh Yusuf bin Ibrahim An-Nabhali, na'lur Rasul, sandal Nabi membuat Jibril dan semua yang berada di arasy-Nya Allah Ta'ala cemburu kepada sendal tersebut. Arasy wa man dunahu tahta dhillih, arasy dan semua yang ada di sekitarnya arasy di bawah telapak kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Jibril malaikat dia ketemu dengan Allah,
Ini makhluk nempel di kaki yang mulia bisa berjumpa dengan Allah. Kalau sendal nempel di kaki Nabi Muhammad dapat kemuliaan, bagaimana kalau kita semua ada di hatinya Nabi Muhammad? Maka tidak akan pernah kita merasakan susah, sulit, dan juga kekecewaan. Makanya mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan peristiwa biasa, tapi tujuannya Allah linuriyahu min ayatina. Allah ingin menampakkan kekuasaan, kebesaran, keagungannya. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dijadikan orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kita bersama Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan juga Habib Faisal, keluarga besar semua anak-anak jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Memberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat berkah beliau dan keberkahan datu-datu beliau. Mudah-mudahan semua para habaib guru-guru Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Dan kita semua termasuk orang-orang yang bahagia bisa kenal dengan mereka dan kelak kita dikumpulkan bersama mereka. Alhamdulillah. وبكل نية صالحة كما أصلفنا صلى حضرة النبي بسر الفاتحة. Saya izin langsung pamit, tidak ada yang salaman ya. Tidak ada yang salaman dan masih ada acara agenda lagi. Jazakumullah khair, doakan saya panjang umur. Amin. Juga semua para habaib yang hadir diberikan panjang umur. Amin. Sehat afiat dan mudah kita dijaga dari berbagai macam bentuk wabah dan lain sebagainya. Amin. Amin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.